Selamat sore pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hadir dan akan menyampaikan pidato politik dalam kampanye akbar Partai Nasdem yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan. Bersama saya Eva Wondo, inilah live event Semangat Perubahan untuk Indonesia. Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hadir di acara kampanye akbar Partai Nasdem di Palembang, Sumatera Selatan. Untuk mengetahui kegiatan kampanye akbar Partai Nasdem di Sumatera Selatan, kita bergabung bersama dengan rekan Glory Data. Kita simak dulu pidato yang disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Sumatera Selatan, Herman Dero. Selamat datang Bapak Surya Paloh. Sumatera Selatan siap memenangkan Anies Baswedan. Kurang kenceng ini. Kalau kenceng kaget siapa paling kenceng? Kunjuk hadiah sepeda. Jemur matahari keluar keringat. Cakep. Menjaga kulit agar tetap sehat. Cakep. Mari berjuang dengan semangat. Pintu kemenangan yang sudah dekat. Nasdem. Kalau aku ngomong Nasdem, jawabnya menang. Nasdem. Rindu haji pergi ke tanah suci. Cakep. Antar jemaah sampai airport. Cakep. Keberhasilan tidak datang sendiri tanpa orang sekeliling yang mensupport. Akor. Yo, kaget. Sudah dicatat ini siapa yang menang. Yang dapat sepeda tunggu ya, kakek diserahkan oleh ini. Bu Hori namanya. Sudah dicatatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati, kita muliakan dan kita sayangi Bapak Haji Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Tepuk tangan untuk beliau. Pak Sekjen dan segenap fungsionaris Partai Nasdem dari pusat yang hadir mendampingi beliau. Para anggota DPR Republik Indonesia yang hadir. Para calon anggota DPR Republik Indonesia yang hadir. Juga segenap kepengurusan DPW Partai Nasdem Sumatera Selatan dan seluruh DPD Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan, serta para caleg di tingkat provinsi dan kabupaten yang hadir, para caleg, saya ulangi, DPR RI yang hadir, juga segenap simpatisan dan kader Partai Nasdem. Manu suaronya? Nasdem? Sore hari ini kita bertemu di tempat yang sangat membanggakan kita, yakni di Benteng Perjuangan, Benteng Kuto Besak. Kita hadir di sini mendatangkan tokoh yang sangat kita banggakan, yakni Bapak Surya Paloh, yang akan memberikan pencerahan kepada kita, baik untuk skala kita pribadi, kita sebagai warga masyarakat Sumatera Selatan, dan kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Tapi aku nak cerita tentang Sumatera Selatan. 5 tahun Sumatera Selatan dipimpin oleh gubernur yang sekaligus ketua Partai Nasdem. Dan insya Allah apa yang sudah kita perbuat dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya kota Palembang, tapi se-Sumatera Selatan. Benar? Dan untuk itu, maka kepemimpinan yang kuat tentu harus ditunjang dengan anggota legislatif yang kuat, yakni segenap calon anggota DPR RI yang kita letakkan di pusat untuk membantu kita, para anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota yang selalu solid untuk kita jadikan sebagai pagar bagi seluruh pelaku pemerintahan ini, utamanya
warga Partai Nasdem yang di pemerintahan. Apakah para kader Nasdem siap? Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih, dan di kesempatan ini saya sebagai Ketua DPW Partai Nasdem bermohon kepada seluruh warga Sumatera Selatan, khususnya kader dan simpatisan Partai Nasdem. Kita berharap kesinambungan kepemimpinan di Sumatera Selatan ini tetap bersama Partai Nasdem. Akor. Demikian, aku tidak usah panjang-panjang karena kita yang paling penting adalah dengarkan wejangan dari Ketua Umum yang sangat membanggakan kita, Bapak Surya Paloh. Sudah itu baru kita nyanyi sama Wali. Ini sengaja diminta oleh Pak Surya Paloh, Wali ini, karena penyanyi dan grup band yang pacak bersolawat. Akor. Demikian, terima kasih. Nasdem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tepuk tangan yang paling meriah. Demikianlah tadi orasi politik dari Ketua DPW Partai Nasdem Sumatera Selatan, Kakak Haji Herman Deru. Herman Deru. Buat Prabowo. Baik, hadirin yang kami hormati, masyarakat Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya kita akan mendengarkan orasi Ketua Umum Partai Nasdem, Kakak Haji Surya Paloh. Disilakan. Salamullah ala ta'a Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera di tengah-tengah terik matahari ini kepada semua saudara semuanya, yaitu para kader Partai Nasdem yang saya banggakan. Puji dan syukur kita kehadirat Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama dengan energi yang ada pada diri kita untuk satu niat baik kita. Kita ingin kemajuan yang lebih maju, yang lebih berarti lagi untuk Sumatera Selatan, sekaligus untuk Indonesia yang kita banggakan. Inilah niat baik kita, inilah harapan kita, dan ini yang membuat kita semuanya hadir bersama-sama di tempat ini. Maka pada saudaraku semuanya, betapa kita memiliki misi besar bersama. Misi yang amat strategik untuk menentukan arah jalannya perjalanan kehidupan kebangsaan yang kita miliki. Kita berhak bersama-sama untuk menentukan arah perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Saya yakin dan percaya kita semuanya punya niat baik. Kita ingin kemajuan demi kemajuan, bukan justru kemunduran dan kemunduran yang lebih hebat. Karena kita ingin kemajuan demi kemajuan untuk perjalanan kehidupan kebangsaan kita,
Karena itulah merupakan tanggung jawab bagi kita semuanya. Tanggung jawab bagi kita sebagai anak bangsa ini, sebagai warga negara bangsa ini, untuk melaksanakan tugas-tugas kewajiban kita sebagai warga negara. Itu artinya kita tidak bertinggal diam, saudaraku. Itu artinya kita tidak bersikap apatis. Kita tidak bersikap masa bodoh, tapi kita bersikap, ya, kita ingin menentukan arah perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Maka untuk itulah tugas yang mulia yang diamanatkan oleh konstitusi, oleh undang-undang kepada kita, menghadapi dan melaksanakan pemilihan umum yang akan berlangsung insya Allah pada tanggal 14 Februari, yaitu artinya 15 hari mulai dari hari ini. Tugas kita adalah untuk melaksanakan dan ikut serta secara proaktif pada pemilih itu. Maka ketika kita sebagai institusi partai politik, Nasdem sebagai institusi partai politik telah berketetapan hati menentukan calon pemimpin bangsa ini ke depan. Untuk apa? Untuk menghadapi begitu kompleksnya permasalahan kehidupan kebangsaan kita dengan 1000 tantangan yang lebih hebat. Maka kita menetapkan calon presiden kita. Saya ingin tanya, siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Anies Baswedan, itulah nama lengkapnya. Nomor berapa? Nomor berapa? Kewajiban kita untuk melaksanakan ketetapan pilihan yang sudah ada di hati kita, laksanakan. Sekali lagi saya katakan, laksana. Itulah pilihan kita. Untuk apa? Kita ingin agar bangsa ini memiliki kemampuan melakukan perubahan untuk melaksanakan tambahan pelaksanaan pembangunan ke arah yang lebih hebat lagi. Itulah kenapa kita berketetapan hati menetapkan calon presiden kita yang bernama Anies Baswedan. Bagi Nasdem, kalah dan menang itu urusan nomor 2. Kalah dan menang bagi Nasdem itu urusan nomor 2, saudaraku semua. Tapi yang paling terpenting adalah kemampuan kita menjaga berjalannya sistem demokrasi yang kita miliki sebagai satu bangsa. Negara kita memiliki sistem demokrasi dalam sistem ketatanegaraan kita. Artinya kebebasan berserikat, mengeluarkan pendapat, menentukan pilihan, tidak boleh dicampurin, diintervensi, apalagi dihalang-halangin. Itu semata-mata untuk kita bersama-sama melaksanakan demokrasi yang berkeadilan dan beradab. Adalah berbahaya sekali kalau demokrasi yang kita perjuangkan bersama, dan hari ini kita mesti memberikan nafas kehidupan suatu sistem demokrasi yang kita miliki itu, kita sendiri yang merusaknya. Maka kita peringatkan kepada siapapun itu, jangan coba-coba merusak demokrasi yang kita miliki ini. Jangan coba-coba untuk merusak demokrasi yang kita pilih ini. Apalagi kita merusak demokrasi ini bukan atas dasar ketidaktahuan kita, tapi karena kesengajaan kita untuk merusaknya. Akan sebenarnya berlaku hukum baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Dua-dua dia akan mengenai itu.
ya di dunia dan juga di akhirat. Jadi untuk itulah, kalau kemarin salah, kemarin tanpa sadar ikut serta mengotorin dan merusak demokrasi, mudah-mudahan mulai hari ini jangan. Jangan. Stop aktivitas kerusakan demokrasi yang kita alamin pada hari ini. Kita memperingatkan kepada semua pihak, kalau kita cinta kepada bangsa ini, kalau kita cinta kepada model dan sistem demokrasi yang sudah kita miliki ini, marilah kita bersama-sama untuk menjaganya. Bangsa ini memerlukan keteladanan kita milikin bersama. Para pemimpin bangsa ini, para pemuka-pemuka masyarakat bangsa ini, termasuk pada pimpinan-pimpinan partai-partai politik maupun Partai Nasdem dan diri saya sendiri, berkewajiban untuk memberikan keteladanan. Rakyat membutuhkan keteladanan. Dia butuh. Mereka ingin melihat apakah itu tokoh partai politik itu konsisten, konsekuen ucapan dan perbuatannya. Kalau dia bicara 1 bulan, 2 bulan yang lalu A, apakah ini hari A? Kalau dia bilang tidak, apakah hari ini tidak? Kalau dia bilang independen, apakah hari ini independen? Nah, kalau independen, surga bagi dirinya. Amin. Kalau dia konsisten, ucapan dan perbuatannya, surga bagi dirinya. Kalau dia tidak konsisten, tidak konsekuen, neraka, saudaraku semuanya. Nah, inilah sebenarnya konsekuensi menjadi pemimpin. Pemimpin itu pada dirinya akan diberikan 2 hal yang menjadi konsekuensi yang ada pada dirinya. Kalau dia berbuat di jalan yang Shirathul Mustaqim, tempat yang paling duluan masuk ke surga. Kalau dia tidak berbuat pada jalan yang Shirathul Mustaqim, di jalan yang tidak diridhoin, tiket pertama, manusia pertama, antrian pertama, masuk neraka. Ini yang dipahami oleh kita semuanya, rakyat. Jadi saudaraku semuanya, sekali lagi, untuk itulah saya mengajak seluruh para kader Nasdem, tingkatkan kecintaan kita kepada bangsa dan negara ini. Tingkatkan kecintaan kita kepada bangsa dan negara ini. Kalau kita cinta pada bangsa ini, itu artinya jaga persatuan. Itu artinya jaga persatuan. Kalau ada yang mencoba untuk memecah belah persatuan di antara kita, saya pikir bukan hanya kita yang ingin melawannya, tapi alam pun akan menghajarnya, saudaraku. Bangsa ini hadir menjadi milik kita bersama adalah karena perjuangan para pahlawan bangsa kita. Pejuang-pejuang bangsa kita yang telah memberikan pengorbanannya. Memberikan pengorbanannya harta, benda, bahkan nyawanya sekaligus untuk sebuah kemerdekaan yang kita miliki. Dan titipan para pahlawan bangsa ini adalah tugas kita untuk melanjutkan kemerdekaan ini. Melanjutkan cita-cita proklamasi kemerdekaan ini. Agar apa? Agar hantaran kita untuk menjadi masyarakat yang bermartabat, berkeadilan, dan mempunyai kemampuan kesejahteraan yang lebih baik. Itulah tugas kita semuanya. Buang pikiran-pikiran kotor yang ada di otak kita ini. Buang pikiran-pikiran sempit untuk merusak demokrasi yang ada di negeri kita ini. Pemilu hanya 1 kali dalam 5 tahun.
tapi persaudaraan kita sesama sebangsa dan setanah air tetap hampir berlanjut terus dan harus berlanjut terus sepanjang hayat di kandung badan. Maka persatuan, sekali lagi saya katakan persatuan kebangsaan kita adalah di atas kepentingan pemilu itu sendiri. Kita mau melaksanakan pemilu ini. Pemilu yang damai. Bukan pemilu yang menimbulkan rasa cemas. Bukan menimbulkan pemilu yang menimbulkan rasa takut. Rasa terintimidasi di antara kita satu sama lain. Kita memiliki keinginan agar pemilu ini pemilu yang bersih. Pemilu yang berkeadilan. Maka tugas tanggung jawab penyelenggara pemilu menjaga berjalannya pemilu itu secara tertib, damai, bersih untuk kepentingan bangsa kita. Siap saudaraku semuanya? Siapa pilihan kita untuk calon presiden? Joblos partainya nomor berapa? 5. Yakin? Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Bangga hati saya kepada kalian semuanya para kader Nasdem. Sampaikan salam persaudaraan saya kepada seluruh keluarga kita, handai tolan kita, saudara-saudara kita, para tetangga kita, seluruh anggota masyarakat. Katakan, kita telah berketetapan hati atas pilihan politik kita. Dan semua itu, semata-mata itu adalah karena nawah itu. Kita ingin bangsa ini bergerak maju. Dan Sumatera Selatan harus lebih. Sumatera Selatan harus lebih. Nah, untuk itulah yang sebelah kiri saya ini mempunyai tanggung jawab untuk memajukan Sumatera Selatan. Setuju? Dan inilah para calon-calon anggota legislatif Partai Nasdem yang saya yakinin mempunyai kemampuan, kapasitas, niat baik, tekad, dan semangat khususnya memajukan Sumatera Selatan. Berikan. Selamat berjuang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nasdem! Nasdem! Sekali lagi, Nasdem! Nasdem! Menang! Nasdem! Menang! Terima kasih. Pemirsa, baru saja kita simak pidato politik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Usai jeda, live event Semangat Perubahan untuk Indonesia akan kembali untuk Anda. Pemirsa, kita sudah menyimak pidato yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam kampanye Akbar Partai Nasdem di Palembang, Sumatera Selatan. Lalu apa saja poin penting pidato politik dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan apa langkah konkret Partai Nasdem untuk mewujudkan semangat perubahan untuk Indonesia? Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Glory Nata. Silakan Glory yang akan langsung membahas bersama dengan Ketua DPP Partai Nasdem yang sekaligus juga Sekretaris Bapilu Partai Nasdem Willy Aditya. Eva Wondo dan juga pemirsa, baru saja kita sudah menyaksikan orasi politik dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di lapangan Benteng Kuto Besak, dihadiri oleh 20.000 massa simpatisan, kemudian kader dan caleg yang tersebar di 17 kabupaten dan kota seprovinsi Sumatera Selatan, yang mana mereka bergerak secara sukarela, mereka bergerak karena ada semangat perubahan di sini. Dan untuk membahas lebih lengkapnya apa arti dari orasi politik Surya Paloh, sudah ada bersama dengan saya Kakak Willy Aditya selaku Ketua Pemenangan Teritorial Sumatera II. Kakak Willy, selamat siang. Siang, Glo. Kakak datang ke Sumatera Selatan dan melihat adanya gelombang perubahan di sini. Iya, Sumatera Selatan adalah epicentrum Sumatera di bagian selatan. Tentu ini menjadi parameter penting bagi pertarungan politik kita. Sumatera Selatan memiliki kompleksitas tersendiri
Nasdem dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang signifikan. Di 2019 Nasdem mendapatkan 3 kursi, lalu kemudian bersyukur Nasdem memiliki gubernur di sini. Tentu ketua umum datang ke sini dengan harapan yang sangat besar. Bagaimana ini mendapatkan pelipat gandaan dari hasil pemilu itu sendiri. Tadi ketua umum mengatakan bahwa kalau ingin maju, lanjutkan gubernur dipimpin oleh Herman Deru, dan ini kemudian bagaimana tanggung jawab Partai Nasdem di sini untuk terus-menerus memperbaiki taraf kehidupan masyarakat. Di sini karet, sawit, pertanian, perikanan, bahkan tambang itu menjadi satu hal yang sangat besar sekali kapasitasnya. Tentu kita menginginkan ada hilirisasi. Bagaimana petani karet yang selama ini sangat mengalami problem-problem yang sangat krusial. Petani sawit juga sama. Tentu ini menjadi masih PR bagi kita bersama, bagaimana harus ada industri olahan. Tentu kita membutuhkan industri di sini. Untuk itulah Nasdem berkepentingan untuk menang besar di Sumatera Selatan untuk membangun sebuah proses industrialisasi dari awal. Bagaimana produk-produk turunan dari sawit, karet, perikanan itu benar-benar terjadi. Jadi ini membutuhkan sinergisitas antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Untuk itu kita berharap DPR RI khususnya akan melipat gandakan representasi Partai Nasdem di Senayan sana. Dilihat Kak, apa sih kekuatan dari Partai Nasdem untuk memenangkan pemilu? Untuk apa nanti kemenangan ini? Kekuatan Partai Nasdem kalau boleh kita akui, the only one partai yang memiliki gagasan. Gagasan apa? Adalah gagasan restorasi Indonesia. Kalau kita lihat partai-partai lain, tergantung pada figurnya, tergantung kepada simbolnya. Tidak ada yang menawarkan gagasan bagaimana Indonesia ini harus berjalan ke depannya. Itu dibutuhkan sebuah platform yang benar-benar clear. Nah, hanya Partai Nasdem yang memiliki gagasan. Yang kedua adalah konsistensi dalam memperjuangkan putra-putri terbaik. Nasdem berhasil melakukan politik tanpa mahar untuk membangun pemimpin-pemimpin yang bersih, pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Tidak ada politik sandra di sana. Itulah yang kemudian menjadi kekuatan Partai Nasdem. Gagasan, kekuatan-kekuatan orang-orang yang berintegritas, dan yang ketiga adalah konsistensi untuk terus-menerus melakukan perubahan. Nasdem seperti pidato Pak Surya tadi tidak segan-segan memberikan kritik keras kepada siapa yang menyimpang dalam jalan undang-undang dan konstitusi kita. Nah, hal itulah yang paling berharga bagi sebuah perjalanan politik Partai Nasdem. Bapak, kalau kita seringkali mendengar it's time restorasi, apa sih sebenarnya restorasi seperti apa yang diinginkan oleh Partai Nasdem? Restorasi sederhana saja, apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Kalau di Sumatera Selatan ini rakyat membutuhkan air bersih, maka kemudian itulah restorasi. Apa yang mereka butuhkan sebagai sebuah bentuk kebutuhan dasar mereka. Apa yang menjadi substansi dari restorasi adalah bagaimana kita dengan perkembangan yang terjadi tetap menjadi manusia Indonesia. Kadang-kadang kita bisa menjadi opa Korea, kita bisa menjadi koboi ala Amerika. Kita kehilangan jati diri kita. Kita tidak jadi orang yang beretika lagi. Kita tidak memiliki moral yang itu benar-benar menjadi jati diri kita sendiri. Itulah sejatinya restorasi. Bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi tidak mengikis, apalagi menghilangkan jati diri kita sebagai manusia Indonesia yang beradab, yang berbudi, yang bermoral. Yang kedua adalah setiap ilmu pengetahuan menjadi backbone, menjadi pilar dari kemajuan. Nah, itu restorasi mengutamakan adalah penguasaan ilmu pengetahuan. Tidak ada perubahan di kolong langit ini tanpa penguasaan ilmu pengetahuan. Jadi Nasdem, Pak Surya menginginkan bagaimana ilmu pengetahuan kita harus kita upgrade. Masalahnya di sini kita harus memiliki akademi sawit, akademi karet, institut tambang yang benar-benar bisa menjadi andalan kita. Jangan kemudian kita hanya ekspor keluar, lalu kemudian kita beli dengan mahal. Kita hanya menjadi buruh di kampung halaman kita sendiri. Ini yang tidak diinginkan. Jadi restorasi adalah sebuah ikhtiar yang secara terus-menerus memperbaiki apa yang belum baik.
memulihkan apa yang sedang sakit, meletakkan kembali apa yang lari dari pakem-pakem yang ada. Oh Yai, Berarti ini optimis ya Pak bisa dijalankan oleh pasangan Amin. Sangat optimis karena apa? Anies adalah orang yang sangat paham dengan platform restorasi Indonesia, karena Anies dari awal orang yang ikut merumuskan ini. Bagaimana proses penyusunan platform perjuangan restorasi Indonesia itu Anies terlibat dalam serial simposium dari kampus ke kampus untuk kemudian ini benar-benar menjadi sebuah senjata ketika Nasdem menang dan Anies presiden. Oke, lalu bagaimana dengan arti restorasi mengembalikan? Apakah bisa diartikan mengembalikan cita-cita Pancasila? Ya, tentu banyak sekali relasi-relasi yang lari dari pakem-pakem kepancasilaan kita ya. Contohnya etika, moral, kita jadi tidak penting lagi. Bagaimana spirit gotong royong, bagaimana kemudian kepentingan kelompok lebih didahulukan daripada kepentingan negara dan bangsa atau kepentingan publik. Orang melakukan kecurangan tanpa ada malu-malunya, orang melakukan proses bagi-bagi uang tanpa ada hal yang ditakuti. Inilah sebuah hal yang sangat brutal yang harus kita restore untuk bisa kemudian berpolitik. Itu adalah suatu hal melagakan integritas dan gagasan, bukan kemudian melagakan kita punya uang berapa, kita punya jejaring kekuasaan yang sangat luas, bukan, tapi memilih yang baik di antara yang buruk-buruk, melakukan siapa gagasan dan tawarannya yang paling presisi terhadap jalan keluar kepemimpinan dan peta jalan Indonesia ke depan. Itu yang paling krusial. Lalu apa yang Kakak harapkan nantinya untuk masyarakat ini nanti mengawal pesta demokrasi? Satu, bagaimana partisipasi kita tidak hanya mencoblos, tapi partisipasi kita menjaga hak daulat itu sendiri. Bagaimana dari proses DBD sampai tanggal 14 Februari nanti, kita harus standby semua. Sekarang adalah kita hidup dalam revolusi 4.0. Bagaimana gadget kita harus standby melihat suara kita benar nggak? Siapa yang terlibat di sana? Jadi ini adalah hajatan kita bersama. Deliberatif demokrasi itu mensyaratkan tidak hanya partai politik, tidak hanya aparatus negara, tapi civil society, citizen, warga negara yang berkepentingan, yang menjaga setiap hak-hak yang mereka lakukan. Bagaimana abuse of power itu tidak terjadi. Bagaimana kemudian suara yang sudah mereka berikan itu tidak lari kemana-mana. Inilah tanggung jawab kita bersama, kita bergotong royong untuk menjaga itu sampai kepada keputusan final di KPU. Kalau tadi kita sudah melihat Pak Surya Paloh berpidato di sini. Tadi sebelumnya Surya Paloh juga mengunjungi sentra Pempek. Mungkin bisa dijelaskan Kak, ini apa sih sebenarnya korelasinya? Ya, Nasdem selalu membangun proses kampanye ini adalah proses yang dialogis, yang menjadi prasyarat utama dalam membuat kebijakan. Tadi tidak hanya caleg yang diajak, tapi juga kepala daerah. Sehingga sinergisitas membangun sebuah kebijakan yang pro publik itu benar-benar konkret. Jadi apa yang menjadi aspirasi dari tadi UMKM pedagang pempek itu benar-benar bisa dijalankan ketika anggota-anggota dewannya terpilih nanti, ketika kepala daerahnya menjabat. Jadi ada sinergisitas yang benar-benar bisa dikawal secara bersama-sama. Inilah komitmen Partai Nasdem, bagaimana proses kampanye itu bukan hanya menjual diri, tapi adalah proses menggali apa problem-problem konkret yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga dia diformulasikan di dalam partai untuk ketika dia terpilih menjadi kebijakan yang real, diperjuangkan, dikawal, dan benar-benar direalisasikan dalam bentuk undang-undang, anggaran, dan pengawasan oleh alek-alek Partai Nasdem. Berbicara secara khusus di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, bagaimana Kakak melihat penerimaan terhadap Partai Nasdem, terlebih lagi terhadap Amin? Insya Allah sangat luar biasa seperti Pak Surya tadi. Pak Surya mengatakan kebanggaan, hormat, terima kasih kepada warga Kota Palembang secara umum Sumatera Selatan. Insya Allah ini menjadi basis kemenangan Partai Nasdem, basis kemenangan Anies Baswedan juga. Tentu kita hand in hand, bercancut tali wondo, bergandengan tangan bersama-sama
Menang Nasdem, Anies presiden. Nasdem juara, Anies presiden. Itu yang kita lakukan blok per blok. Dan ini terjadi bagaimana dengan antusiasme, animo, partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama untuk kemudian Nasdem benar-benar menjadi lokomotif dari perubahan itu sendiri. Terima kasih Kakak Willy atas waktunya. Salam. Oke Eva dan juga pemirsa, benar sekali bahwa Sumatera Selatan ini tidak hanya terkenal di bidang agrarisnya, namun juga ini menjadi kekuatan di bidang maritimnya karena Sumatera Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat kaya dan ini menjadi isu-isu kampanye nasional yang terus akan digarap oleh caleg-caleg Partai Nasdem di Kota Palembang, terlebih lagi di Provinsi Sumatera Selatan. Kalau kita tadi lihat agenda dari Surya Paloh sudah mengunjungi sentra kuliner, pusat sentra ekonomi yaitu Kampung Empe-Empe. Ini menjadi bukti bahwa Partai Nasdem hadir untuk rakyat. Tadi Surya Paloh juga menyapa dan berdialog langsung oleh pelaku usaha di sana, mendengarkan aspirasinya, bagaimana keluh kesahnya, yang nantinya aspirasi ini akan dituangkan dalam kebijakan yang pro rakyat, yang menguntungkan masyarakat setempat. Dan juga kita lihat bahwa selain industri perdagangan yang sudah berkembang saat ini di Kota Palembang, sektor perkebunan dan juga pertanian ini menjadi hal-hal yang harus didorong lebih lagi di kedepannya, termasuk juga masalah pupuk yang saat ini ditemui oleh para petani, yang mana memang beberapa serapan produk-produk pertanian tidak memihak kepada petani, khususnya di harga. Dan juga agenda perubahan untuk sektor pertanian ini juga yang dibawa oleh Anies dan juga Muhaimin untuk kembali mengoptimalkan dan juga menyejahterakan para petani. Eva. Baik, terima kasih Glory Data untuk informasi Anda langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa, kita jeda dulu. Live event Semangat untuk Perubahan, Semangat Perubahan untuk Indonesia akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan orasi politik dalam kampanye akbar di Palembang, Sumatera Selatan. Kita simak kembali orasi politik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera di tengah-tengah terik matahari ini kepada semua saudara semuanya, yaitu para kader Partai Nasdem yang saya banggakan. Puji dan syukur kita kehadirat Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama dengan energi yang ada pada diri kita untuk satu niat baik kita. Kita ingin kemajuan yang lebih maju, yang lebih berarti lagi untuk Sumatera Selatan, sekaligus untuk Indonesia yang kita banggakan. Inilah niat baik kita, inilah harapan kita, dan ini yang membuat kita semuanya hadir bersama-sama di tempat ini. Maka pada saudaraku semuanya, betapa kita memiliki misi besar bersama, misi yang amat strategik untuk menentukan arah jalannya perjalanan kehidupan kebangsaan yang kita miliki. Kita berhak bersama-sama untuk menentukan arah perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Saya yakin dan percaya kita semuanya punya niat baik. Kita ingin kemajuan demi kemajuan, bukan justru kemunduran dan kemunduran yang lebih hebat. Karena kita ingin kemajuan demi kemajuan untuk perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Karena itulah merupakan tanggung jawab bagi kita semuanya.
tanggung jawab bagi kita sebagai anak bangsa ini, sebagai warga negara bangsa ini, untuk melaksanakan tugas-tugas kewajiban kita sebagai warga negara. Itu artinya kita tidak bertinggal diam, saudaraku. Itu artinya kita tidak bersikap apatis. Kita tidak bersikap masa bodoh, tapi kita bersikap, ya, kita ingin menentukan arah perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Maka untuk itulah tugas yang mulia yang diamanatkan oleh konstitusi, oleh undang-undang kepada kita, menghadapi dan melaksanakan pemilihan umum yang akan berlangsung insya Allah pada tanggal 14 Februari, yaitu artinya 15 hari mulai dari hari ini. Tugas kita adalah untuk melaksanakan dan ikut serta secara proaktif pada pemilih itu. Maka ketika kita sebagai institusi partai politik, Nasdem sebagai institusi partai politik telah berketetapan hati menentukan calon pemimpin bangsa ini ke depan. Untuk apa? Untuk menghadapi begitu kompleksnya permasalahan kehidupan kebangsaan kita dengan 1000 tantangan yang lebih hebat. Maka kita menetapkan calon presiden kita. Saya ingin tanya, siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Anies Baswedan, itulah nama lengkapnya. Nomor berapa? Nomor. Pemirsa, kita jeda dulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di live event Semangat Perubahan untuk Indonesia. Pemirsa, apa langkah Partai Nasdem untuk pemenangan pemilu di Sumatera Selatan? Rekan Glorinata akan membahasnya bersama dengan Fauzi Amro, Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Sumatera 3. Silakan, Glorinata. Eva dan juga pemirsa, benar sekali bahwa tadi baru saja Surya Paloh sudah menyampaikan orasi politiknya, yang mana ia menyampaikan bahwa memang Partai Nasdem ingin kemajuan membawa misi besar, yaitu merestorasi Indonesia, karena melalui Partai Nasdem bisa menentukan nasib perjalanan bangsa, dan juga menghimbau kepada para kadernya untuk tidak apatis, untuk tidak masa bodoh, dan juga harapannya kepada masyarakat untuk bisa tetap terus mengawal jalannya demokrasi pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Dan tentu saja kampanye akbar hari ini adalah sekaligus sebagai ajang pendidikan politik kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak suaranya nanti di pemilu 2024, dan hal ini sejalan dengan pesan Surya Paloh kepada masyarakat untuk tetap proaktif kawal demokrasi. Dan secara keseluruhan tentu saja kampanye akbar ini adalah untuk merapatkan barisan lagi, menyatukan tekad, dan juga mengoptimalkan pemenangan Anies Presiden, Nasdem juara, dan Anies Presiden. Dan untuk lebih lengkapnya bagaimana sebenarnya isu-isu masyarakat lokal atau masalah apa yang masih ditemui oleh masyarakat di sini yang menjadi tugas yang akan dikawal oleh caleg-caleg di sini, sudah ada bersama dengan saya salah satu anggota DPR RI yang juga merupakan mantan aktivis dan saat ini sudah menjadi Ketua DPP Partai Nasdem Pusat, bersama dengan Kakak Fauzi Amro. Selamat sore. Selamat sore Glory, selamat sore. Kakak Fauzi, kita tahu bahwa Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang ini industri perdagangannya sudah sangat berkembang, UMKM-nya sudah sangat berkembang. Apa sebenarnya yang ingin didorong lagi oleh Partai Nasdem di sini? Alhamdulillah hari ini merupakan kampanye akbar Partai Nasdem yang ke-8. Tadi Pak Ketua Umum mengunjungi sentral UMKM atau sentral pembuatan pempek di Kota Palembang, tepatnya di 26 Ilir Kota Palembang, yang juga merupakan binaan dari Partai Nasdem. Harapan kami adalah yang kami sudah bina selama ini, mulai dari hulu sampai ke hilirnya, kita akan support, mulai dari pendanaan, proses pembuatan, sampai ke packaging, dan bila perlu pemasarannya kita akan bantu, dan apabila ini akan terbantu akan menyerap beberapa tenaga kerja. Yang kedua adalah di sektor perkebunan, kelapa sawit, dan sektor karet. Bahwa Sumatera Selatan ini kurang lebih hampir 1,2 juta lahan
kelapa sawit dan 1 juta lahan karet dan 250 hektar lahan kopi. Kami berharap karena persoalan pupuk menjadi persoalan utama dalam perkebunan rakyat ini, maka Partai Nasdem akan membantu memperjuangkan secara maksimal kebutuhan pupuk bagi perkebunan dan pertanian rakyat tadi. Nah, harapannya kami akan mensupport juga dari hulu sampai ke hilirnya. Mudah-mudahan support pupuk yang akan diberikan Partai Nasdem dan pupuk murah ini adalah merupakan visi dan misi Partai Nasdem dan visi dan misi daripada calon presiden Partai Nasdem, Bapak Anies Rashid Baswedan nomor urut 1. Dan harapan yang paling maksimal, Glory dan kawan-kawan semua di kampanye Akbar ini, bahwa doakan saja mudah-mudahan Partai Nasdem bisa menjadi juara, bisa menjadi pemenang di Sumatera Selatan dan Indonesia, dan mudah-mudahan Pak Anies Rashid Baswedan bisa menjadi pemenang dan masih juara. Ini akan harapan kami, suaranya akan linier. Dan kami berkomitmen pertama adalah untuk membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya, memurahkan atau memaksimalkan harga-harga sembako sesuai dengan harga kebutuhan pokok, kebutuhan dasar manusia. Artinya harga-harga sembako ini kita akan memaksimalkan atau menurunkan, mengintervensi di sana-sini supaya kebutuhan sembako ini yang dibutuhkan oleh masyarakat ini bisa turun dan masyarakat bisa dapat membelinya. Sehingga inflasi di Kota Palembang, inflasi di Sumatera Selatan ini dapat terjaga dengan baik gitu loh. Bagaimana dengan target pemenangannya, Kakak Fauzi? Kalau di tahun target pemenangannya, kalau di tahun 2019 kan 3 kursi. Ya. Kami berharap dengan beberapa lembaga survei yang ada dan juga kampanye Akbar yang berada di lapangan di 17 kabupaten kota, kami optimis insya Allah Partai Nasdem bisa minimal dapat 4 kursi dan minimal dapat juara di Sumatera Selatan. Di provinsi kami mendapat pimpinan, di kabupaten kota harapan kami Partai Nasdem bisa menjadi pimpinan DPR kabupaten kota, seperti itu. Kalau melihat Sumatera Selatan secara keseluruhan, seperti apa sih sosok pemimpin yang diinginkan rakyat di sini? Sosok pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat Sumatera Selatan adalah proses seperti perubahan. Masyarakat Sumatera Selatan senang dengan calon presiden yang menggaungkan perubahan. Contoh 2019, calon presiden yang menggaungkan perubahan dapat 62%. Nah, kami berharap betul dengan tagline-nya calon presiden nomor urut 1 Anies dan Muhaimin ini dengan konsep mengusung perubahan, insya Allah mudah-mudahan dapat 60% di Kota Palembang. Itu harapan kami secara ideal, Mbak Golri. Fauzi, kembali ke lokasi. Kalau kita melihat ini lokasinya sangat menarik di Benteng Kuto Besa. Kenapa memilih lokasi ini? Pertama adalah lokasi ini adalah lokasi yang bersejarah bagi masyarakat Kota Palembang. Adalah pusat perjuangan bagi masyarakat Kota Palembang. Nah, sejarah inilah yang menempatkan pemilihan lokasi kampanye Akbar ini di Kota Palembang. Yang kedua, melihat posisi ini, posisi di tengah antara seberang ulu dengan seberang ilir. Jadi masyarakatnya mudah berkomunikasi ke sini. Dan tidak lepas dari itu bahwa Partai Nasdem pengen ada sejarah kebangkitan kemenangan dari Partai Nasdem di Sumatera Selatan. Maka ini adalah Benteng Kuto Besa adalah tempat yang bersejarah di Kota Palembang. Dengan jembatan ikon dari Ya, yang kedua adalah bertepatan dengan ikon Kota Palembang, itu Jembatan Ampera, dan dekat juga dengan sentral pempek di Kota Palembang. Seperti itu, Glory. Melihat antusias dari masyarakat hari ini bagaimana, Kak? Ini kan ada 20.000. Ya, kami melihat bahwa ini kan diundang tanpa ada diundang, WA bergrup, dan semangat mereka itu pengen perubahan. Pak Fauzi, kawan-kawan kami hadir ke sini pengen perubahan. Dan Nasdem pertama kali mendukung Anies Rashid Baswedan. Kami dukung Pak Anies, kami dukung Partai Nasdem. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan 14 hari ke depan harapan itu menjadi kenyataan semua. Dan Partai Nasdem bisa menjadi juara, Anies bisa menjadi presiden di Republik Indonesia. Mereka datang secara sukarela. Secara sukarela. Dan tanpa ada mobilisasi, kita undang lewat grup, lewat WA. Mereka pengen ada lihat Pak Surya Paloh, pengen lihat Partai Nasdem, pengen lihat Nasdem menang, dan pengen Pak Anies jadi juara, seperti itu. Terima kasih Kakak Fauzi. Ya, makasih Kak Glory. Eva dan juga pemirsa, ada 3 hal yang hari ini Partai Nasdem akan kawal, khususnya di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Yang pertama,
kali beliau datang ke Sumatera Selatan, itu salah satu bentuk kecintaan beliau dengan masyarakat. Berkembang yaitu di olahan pempek. Dan selain itu juga tadi kalau mengutip pernyataan dari Fauzi Amro menyatakan bahwa jika memang Partai Nasdem diberikan kesempatan, Partai Nasdem akan lebih mendorong lagi untuk menghadirkan adanya sembako murah, kemudian terciptanya lapangan pekerjaan. Nasdem akan mengawal mulai dari permodalan, kemudian produksi, penjualan, dan juga termasuk membekali sumber daya manusianya. Selain itu juga Fauzi Amro menyatakan bahwa memang Partai Nasdem terus mendorong adanya percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya di Kota Palembang ini akan dikembangkan lagi untuk jalan tolnya, dan dampaknya nanti sampai pada pemerataan kesejahteraan dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga kalau tidak hanya kampanye ini mendatangkan massa, namun juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh langsung hadir, langsung terjun, langsung bertemu dengan masyarakat atau belusukan. Dan kalau kita melihat review sedikit di Provinsi NTB, Surya Paloh Partai Nasdem menyoroti soal masalah stunting, yang mana Nusa Tenggara ini angka stuntingnya sangat tinggi di Indonesia. Kemudian di Kalimantan Selatan, sektor perikanan dan pertanian ini yang akan didorong. Kemudian di Kalimantan Tengah, Surya Paloh mendorong adanya percepatan pembangunan, dan di Lampung kemarin ini akan didorong sektor pertanian. Sementara untuk di wilayah Palembang ini lebih banyak sektornya, mulai dari perkebunan, pertanian, dan juga sektor perdagangan. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, Eva. Kembali ke Anda. Dari Palembang, Sumatera Selatan, terima kasih Glorinata untuk informasi Anda. Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam orasi politik yang menyebut tentang pentingnya keteladanan seorang pemimpin yang konsisten antara perkataan dan perbuatan. Kita peringatkan kepada siapapun itu, jangan coba-coba merusak demokrasi yang kita miliki ini. Jangan coba-coba untuk merusak demokrasi yang kita pilih ini. Apalagi kita merusak demokrasi ini bukan atas dasar ketidaktahuan kita, tapi karena kesengajaan kita untuk merusaknya. Akan sebenarnya berlaku hukum baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Dua-dua dia akan mengena itu. Ya di dunia dan juga di akhirat. Jadi untuk itulah, kalau kemarin salah, kemarin tanpa sadar ikut serta mengotorin dan merusak demokrasi, mudah-mudahan mulai hari ini jangan. Stop aktivitas kerusakan demokrasi yang kita alamin pada hari ini. Kita memperingatkan kepada semua pihak, kalau kita cinta kepada bangsa ini, kalau kita cinta kepada model dan sistem demokrasi yang sudah kita miliki ini, marilah kita bersama-sama untuk menjaganya. Bangsa ini memerlukan keteladanan kita milikin bersama. Para pemimpin bangsa ini, para pemuka-pemuka masyarakat bangsa ini, termasuk pada pimpinan-pimpinan partai-partai politik maupun Partai Nasdem dan diri saya sendiri berkewajiban untuk memberikan keteladanan. Rakyat membutuhkan keteladanan. Dia butuh. Mereka ingin melihat apakah itu tokoh partai politik itu konsisten, konsekuen ucapan dan perbuatannya. Kalau dia bicara 1 bulan, 2 bulan yang lalu A, apakah ini hari A? Kalau dia bilang tidak, apakah hari ini tidak? Kalau dia bilang independen, apakah hari ini independen? Nah, kalau independen, surga bagi dirinya. Amin. Kalau dia konsisten, ucapan dan perbuatannya, surga bagi dirinya. Kalau dia tidak konsisten, tidak konsekuen, neraka.
Neraka, saudaraku semuanya. Nah, inilah sebenarnya konsekuensi menjadi pemimpin. Pemimpin itu pada dirinya akan diberikan dua hal yang menjadi konsekuensi yang ada pada dirinya. Kalau dia berbuat di jalan yang Shirathul Mustaqim, tempat yang paling duluan masuk ke surga. Kalau dia tidak berbuat pada jalan yang Shirathul Mustaqim, di jalan yang tidak diridhoin, tiket pertama, manusia pertama, antrian pertama, masuk neraka. Pemirsa, itulah agenda kampanye akbar Partai Nasdem di Sumatera Selatan. Rencananya besok Partai Nasdem akan melanjutkan agenda kampanye akbar di Sumatera Utara yang juga akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Demikian live event Semangat Perubahan untuk Indonesia. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.